Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Abdullah Maskur dengan NIM 2205097404. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Oke. Pada video kali ini kita akan membahas yang pertama pengertian, yang kedua jenis-jenis jaringan komputer, yang ketiga model-model jaringan komputer, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama pengertian. Pengertian jaringan komputer. Konsep asli jaringan komputer adalah proses komputer di mana komputer lain terhubung dan bekerja sama atau berkomunikasi. Pada awalnya, hanya ada dua komputer yang terhubung ke komputer lain, sehingga disebut point-to-point. Setelah berkembang pesatnya teknologi, tidak hanya dua komputer yang saling terhubung, tetapi bisa lebih dari dua atau lebih, yang disebut dengan jaringan komputer. Konsep jaringan komputer tidak sama dengan komunikasi biasa, di mana banyak komputer yang dihubungkan dengan kabel sehingga setiap komputer dapat saling bertukar data. Namun, saat ini jaringan komputer tidak lagi bergantung pada kabel, menurut Handoyo pada tahun 2002. Selanjutnya yaitu jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama ada LAN atau Local Area Network. LAN atau Local Area Network adalah jaringan komputer yang menghubungkan beberapa komputer atau perangkat dalam area terbatas seperti kantor, sekolah, atau gedung, biasanya dalam jarak yang relatif dekat. Selanjutnya yaitu MAN atau Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network atau jaringan wilayah metropolitan. Ini adalah jenis jaringan komputer yang mencakup area geografis yang lebih besar daripada LAN, tetapi lebih kecil daripada WAN atau Wide Area Network. Jaringan ini biasanya mencakup area yang meliputi kota atau wilayah metropolitan. MAN sering digunakan untuk menghubungkan beberapa LAN di kota yang sama atau wilayah yang berdekatan. MAN umumnya dikelola oleh satu entitas seperti perusahaan telekomunikasi atau penyedia layanan internet lokal. Berikutnya yaitu WAN atau Wide Area Network. Wide Area Network adalah jaringan komputer yang mencakup area geografis yang luas, menghubungkan berbagai lokasi seperti kota, negara, atau bahkan benua yang berbeda. WAN memungkinkan komunikasi antara pengguna dan perangkat di lokasi yang terpisah melalui penggunaan infrastruktur jaringan seperti kabel serat, optik, satelit, atau koneksi nirkabel. WAN sering digunakan oleh perusahaan besar, institusi pendidikan, dan lembaga pemerintahan untuk menghubungkan kantor cabang, kampus yang terpisah, atau pusat data yang jauh. Berikutnya yaitu PAN atau Personal Area Network. Personal Area Network adalah jenis jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan perangkat elektronik pribadi seperti komputer, smartphone, tablet, dan perangkat wearable seperti smartwatch atau fitness tracker dalam jarak yang sangat dekat, biasanya dalam sekitar satu orang atau satu ruangan. PAN memungkinkan perangkat-perangkat ini untuk berkomunikasi dan bertukar data tanpa perlu menggunakan koneksi jaringan yang lebih luas seperti LAN atau WAN. Selanjutnya yaitu CAN atau Campus Area Network. Campus Area Network adalah jenis jaringan komputer yang mencakup area yang lebih luas dari LAN tetapi kurang luas dari MAN atau Metropolitan Area Network. Biasanya, kampus area network digunakan untuk menghubungkan berbagai bangunan, fasilitas, atau lokasi di dalam satu kampus universitas, kompleks, kantor, atau area pemerintahan yang besar. Kampus area network mencakup area yang cukup besar, seperti kampus universitas yang memiliki beberapa gedung, auditorium, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas lainnya. Kemudian ada VPN atau Virtual Private Network. Virtual Private Network atau VPN adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk membuat koneksi aman melalui jaringan publik seperti internet. VPN menciptakan jaringan pribadi virtual di atas infrastruktur jaringan publik dengan menggunakan enkripsi dan protokol keamanan untuk melindungi data yang ditransmisikan antara perangkat. Salah satu fungsi utama VPN adalah untuk meningkatkan keamanan komunikasi dan data dengan menyandingkan atau mengenkripsi lalu lintas data yang melewati jaringan publik. Ini memastikan bahwa data sensitif seperti informasi login, dokumen penting, atau informasi pribadi
tetap terlindungi dari mata-mata dan serangan cyber. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu model-model jaringan komputer. Yang pertama ada client server model. Dalam model ini, beberapa komputer bertindak sebagai server yang menyediakan layanan seperti penyimpanan data, pencetakan, atau pengolahan data kepada komputer lain yang disebut klien. Klien mengakses layanan tersebut melalui jaringan. Ini adalah model yang umum digunakan dalam lingkungan bisnis dan organisasi. Dalam model ini, klien dan server berkomunikasi melalui jaringan komputer. Klien mengirim permintaan ke server dan server memproses permintaan tersebut, kemudian mengirimkan respon kembali ke klien. Komunikasi antara klien dan server dapat dilakukan melalui protokol komunikasi standar seperti HTTP, FTP, atau TCP/IP. Selanjutnya yaitu peer-to-peer model. Model peer-to-peer atau P2P adalah paradigma arsitektur jaringan di mana komputer atau perangkat dalam jaringan memiliki peran yang setara atau sama-sama penting. Dalam model ini, setiap perangkat dalam jaringan dapat bertindak sebagai klien dan server secara bersamaan, yang berarti mereka dapat meminta layanan atau sumber daya dari perangkat lain dalam jaringan dan juga menyediakan layanan atau sumber daya kepada perangkat lain. Kemudian ada Star Network Model. Star Network Model adalah salah satu dari beberapa topologi jaringan yang digunakan dalam komunikasi data. Dalam model ini, semua perangkat terhubung ke satu titik pusat yang disebut dengan switch atau hub. Secara fisik, switch atau hub berada di tengah-tengah dan perangkat lain terhubung ke port di switch atau hub tersebut. Star Network Model umumnya digunakan dalam jaringan LAN, khususnya di lingkungan kantor, sekolah, atau rumah. Selanjutnya yaitu Mesh Network Model. Mesh Network Model adalah salah satu topologi jaringan di mana setiap perangkat dalam jaringan terhubung langsung ke setiap perangkat lainnya. Dalam model ini, tidak ada titik pusat yang berperan sebagai pengendali utama atau mediator komunikasi. Sebaliknya, setiap perangkat dapat bertindak sebagai router dan berpartisipasi dalam proses routing data untuk meneruskan informasi ke tujuan yang sesuai. Mesh Network Model sering digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk jaringan sensor kabel, jaringan ad hoc, jaringan komunikasi darurat, dan jaringan distribusi energi. Selanjutnya yaitu Ring Network Model. Ring Network Model adalah salah satu dari beberapa topologi jaringan yang digunakan dalam komunikasi data. Model ini, setiap perangkat dalam jaringan terhubung langsung ke dua perangkat lainnya, membentuk struktur seperti cincin tertutup. Ring Network Model pernah digunakan dalam beberapa implementasi jaringan komputer pada masa lalu, tetapi pada zaman sekarang jarang digunakan dalam lingkungan modern karena beberapa keterbatasan yang dimilikinya, terutama terkait dengan toleransi terhadap kegagalan dan manajemen jaringan yang sederhana. Dalam banyak kasus, topologi seperti Star atau Mesh lebih disukai karena lebih fleksibel dan dapat diandalkan. Dan yang terakhir yaitu Hybrid Network Model. Hybrid Network Model adalah sebuah pendekatan yang menggabungkan dua atau lebih jenis topologi jaringan yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan spesifik suatu organisasi atau lingkungan tertentu. Dalam model ini, elemen-elemen dari topologi jaringan yang berbeda digabungkan menjadi satu sistem yang terintegrasi. Pendekatan ini memungkinkan organisasi untuk memanfaatkan kelebihan dari berbagai jenis topologi dan mengatasi keterbatasan yang mungkin ada. Contohnya adalah Campus Area Network, Wide Area Network, Internet of Things atau IoT, dan Cloud Computing. Baik, kesimpulan. Infrastruktur model jaringan komputer merupakan fondasi yang vital dalam mendukung komunikasi dan pertukaran informasi antara perangkat, pengguna, dan layanan di seluruh dunia. Dengan berbagai model seperti Star Network, Mesh Network, Client Server Model, dan lainnya, organisasi dapat memilih struktur yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka, baik untuk keandalan, skalabilitas, atau keamanan. Pentingnya pemahaman yang mendalam tentang model-model ini menjadi kunci dalam merancang, mengelola, dan mengoptimalkan jaringan komputer yang efisien, andal, dan aman, yang merupakan fondasi bagi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di masa depan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi atau penjelasan tentang model infrastruktur jaringan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.